intelijen. Yang pertama itu menurut Skalkov, tahun 1990, beliau mendefinisikan bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah suatu bidang studi yang menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Jadi, gimana caranya kita berpikir tuh ditranslate gitu ya ke dalam bentuk proses komputasi atau coding gitu ya. Kemudian Rich dan Knight juga mendefinisikan bahwa artificial intelligence adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya lebih baik. Jadi gimana hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang itu bisa dilakukan juga oleh komputer gitu. Jadi komputer bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa gitu, orang seperti kita. Kemudian, Lager dan Stubblefield juga mendefinisikan bahwa AI adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas. Kemudian Huck dan Kim juga mendefinisikan bahwa AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Intinya ya gimana caranya komputer bisa melakukan pekerjaan manusia gitu ya, cara berpikir manusia. Nah, dari definisi tadi kita dapat simpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Makanya kalau di jurusan ilmu komputer ya artificial intelligence ini dibahas dalam satu mata kuliah khusus gitu ya. Tapi karena kita sekarang bahasnya di satu pertemuan aja, jadi kita nggak akan bahas secara detail banget gitu ya, tapi kita mengenal aja. Pada awal diciptakannya komputer kan difungsikan sebagai alat hitung aja ya, tapi seiring perkembangan zaman sekarang komputer semakin mendominasi kehidupan umat manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, tapi juga digunakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan manusia gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan kecerdasan alami atau kecerdasan yang dibandingkan oleh manusia, ini ada beberapa keunggulan dari kecerdasan buatan. Yaitu kecerdasan buatan bersifat permanen. Kalau manusia kan ada sifat lupa ya, ada sifat lupa yang melekat pada manusia. Sedangkan kalau komputer itu nggak ada lupa, nggak ada istilahnya lupa gitu. Makanya kecerdasan buatan yang dimiliki oleh komputer itu sifatnya permanen gitu. Sekali diinstal, dia akan ingat seumur hidup gitu. Maksudnya selama komputernya berfungsi gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada gangguan di sistem komputer atau di jaringannya yang mungkin ada kerusakan gitu. Tapi selama sistem komputer dan jaringannya tidak terkendala, ya kecerdasan buatan itu akan tetap. Tidak seperti manusia yang ada sifat lupanya, ada sifat cerobohnya gitu ya. Yang kedua, kecerdasan buatan juga lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Kalau misalnya manusia nih ya, mentransfer pengetahuan itu caranya bisa sekolah gitu ya, belajar. Itu kan membutuhkan proses yang lama gitu ya, mentransfer misalnya pengetahuan dari saya ke anak gitu ya kan butuh proses yang lama, nggak mungkin anak itu bisa langsung ngerti gitu kan ya, harus beberapa kali diajarin. Tapi kalau misalnya mau mentransfer pengetahuan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain itu mudah, tinggal disalin aja gitu. Beda dengan kecerdasan manusia, itu kelebihan dari kecerdasan buatan. Terus kecerdasan buatan juga lebih murah dibandingkan dengan kecerdasan alami. Karena menyediakan layanan komputer akan lebih murah dibandingkan dengan kita mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam waktu yang sangat lama. Jadi
Kalau misalnya kita punya pekerjaan, itu akan lebih murah kalau kita pakai sistem komputer dibandingkan dengan kita bayar orang, udah lebih mahal gitu ya, terus ngerjainnya juga lebih lama karena ada keterbatasan manusia tadi, seperti misalnya kerjanya nggak bisa cepat, nggak bisa otomatis gitu ya. Terus ceroboh juga kan, jadi tingkat akurasinya tidak setinggi komputer gitu. Terus kecerdasan buatan bersifat konsisten. Hal ini tadi karena kecerdasan alami itu berkaitan dengan sifat-sifat manusia yang tadi yang pelupa, jadi kadang nggak konsisten gitu dibandingkan dengan kecerdasan buatan yang di komputer. Terus manusia juga punya sifat subjektif kan ya, kadang tidak bisa memutuskan secara objektif, jadi lebih kurang lah dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Kemudian kecerdasan buatan dapat didokumentasi. Karena setiap aktivitas dari sistem itu akan dicatat secara otomatis ya, jadi mudah untuk didokumentasikan setiap aktivitasnya gitu, dibandingkan dengan kecerdasan alami yang kalau setiap kegiatannya dicatat kan susah gitu ya nulisnya, nggak otomatis gitu dicatat dibandingkan dengan komputer. Kalau komputer misalnya input data jam 12.00 sampai detiknya juga tercatat gitu. Terus misalnya proses datanya dari jam berapa sampai detiknya juga tercatat. Terus sampai keluar outputnya juga jamnya tercatat gitu ya, sampai ke detiknya. Dibandingkan dengan kecerdasan alami yang nggak sedetail itu gitu dokumentasinya. Kemudian kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan kecerdasan alami, serta lebih baik juga gitu dibandingkan dengan kecerdasan alami. Karena kecerdasan alami itu ya berkaitan dengan sifat-sifat manusia tadi yang pelupa, yang ceroboh, yang subjektif gitu ya. Jadi untuk beberapa pekerjaan kecerdasan buatan lebih baik. Namun jangan berkecil hati ya, karena kecerdasan alami juga punya keuntungan, diantaranya yaitu kelebihan gitu ya. Diantaranya itu yang pertama adalah kreatif. Eh, Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Ada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kalau manusia kan untuk nambah pengetahuan ya bisa dari melihat, bisa dari mendengar, bisa dari membaca gitu kan ya. Tapi kalau komputer untuk menambah pengetahuan ya harus di coding lagi atau ditambahin lagi database-nya gitu. Jadi nggak bisa langsung. Kemudian kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Misalnya kita menghadapi sebuah masalah gitu ya, terus kita punya pengalaman yang sebelumnya ya udah langsung aja kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kecerdasan buatan itu harus bekerja sesuai inputnya, nggak bisa uh, apa langsung gitu ya dari input-input yang sebelumnya. Oh ternyata aku punya pengalaman ini, ya udah hasilnya ini gitu, nggak bisa. Harus tetap walaupun input itu sudah pernah gitu ya didapatkan, tetap harus diproses, nggak bisa langsung input ke output gitu ya. Kemudian pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan terbatas. Misalnya ya, aku jurusan ilmu komputer, tapi aku juga bisa masak, misalnya bisa eh, misalnya ngajarin anak PAUD gitu ya. Terus misalnya bisa apalagi ya, misalnya bisa bahasa asing gitu ya. Misalnya aku punya beberapa pengetahuan secara luas di beberapa bidang gitu. Tapi kalau kecerdasan buatan itu terbatas. Kalau misalnya di bidang kesehatan ya udah kecerdasan buatannya di bidang kesehatan aja, itu pun harus spesifik misalnya di kesehatan pencernaan gitu, atau uh, penyakit saraf misalnya, atau penyakit menular. Itu harus spesifik kalau kecerdasan buatan yang nggak bisa di berbagai bidang. Itu sih kelebihan dari masing-masing kecerdasan buatan dan kecerdasan alami.
Kecerdasan buatan ini merupakan upah bidang atau salah satu gitu ya, bidang dari ilmu komputer atau computer science yang ditujukan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang bisa meniru beberapa fungsi otak manusia. Atau juga cabang ilmu komputer yang mempelajari otomasi tingkah laku cerdas atau intelijen. Jadi, di dalam computer science atau ilmu komputer itu ada beberapa bidang seperti software engineering, ya, pembuatan software, operating system atau sistem operasi ya yang biasanya kita gunakan itu Windows, kalau nggak Linux, dan macam-macam lainnya ya. Kemudian ada sistem informasi, kita bikin sistem informasi gitu ya, baik berupa web misalnya ya, information technology, networking and internet technology, dan masih banyak lagi. Salah satunya itu adalah artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini dibagi lagi menjadi sistem pakar, kemudian logika fuzzy, neural network, dan robotik. Logika fuzzy dan neural network ini adalah algoritma gitu yang bisa nanti dijadikan coding terus diterapkan ke komputer. Nah, untuk hari ini kita akan bahasnya yang fuzzy logic aja, itu karena algoritma neural network itu lumayan rumit ya. Takutnya nanti bingung, jadi kita bahas yang dasarnya dulu gitu ya. Kalau misalnya mau belajar tentang sistem pakar atau neural network atau robotik, tonton bisa nanti aku kasih ebook. Kecerdasan harus didasarkan pada prinsip-prinsip teoretikal dan terapan yang menyangkut struktur data, yaitu yang digunakan untuk representasi pengetahuannya ya, atau knowledge representation, misalnya dalam bentuk database atau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video gitu itu bisa. Nanti disesuaikan struktur datanya dengan tujuan dari kecerdasan buatan itu dibuat. Kemudian algoritma ini diperlukan untuk menerapkan pengetahuan yang ada pada struktur data. Gimana caranya menerapkan pengetahuan dalam struktur data ini untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan algoritma. Kemudian ada juga teknik-teknik bahasa dan pemrograman yang dipakai untuk implementasi algoritma ini ke dalam komputer. Nah, bagian dari kecerdasan buatan tentu saja pengetahuan. Tanpa ada pengetahuan ya nggak bakal cerdas gitu kan. Pengetahuan yaitu suatu pengertian tentang beberapa wilayah subjek yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Ini untuk manusia ya, pendidikan dan pengalaman. Tapi kalau dari komputer, itu pengetahuannya tidak didapatkan dari pendidikan dan pengalaman, melainkan ya kita masukin gitu. Pengetahuannya tadi, misalnya dalam bentuk tabel, ya database, atau dalam bentuk foto, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk suara, dimasukkan gitu ke dalam database-nya, atau tadi struktur datanya gitu. Kemudian bagian utama yang diperlukan untuk aplikasi kecerdasan buatan ini ada knowledge base atau basis pengetahuan dan inference engine atau motor inferensi. Nah, kalau digambarkan ini seperti ini, kita ada input yang berupa masalah, pertanyaan, dan lain-lain. Kemudian masalah ini nanti diolah ya oleh komputer menggunakan basis pengetahuan dan kemampuan inferensi. Basis pengetahuan ini ya tadi pengetahuan yang kita kasih ke komputer. Tadi ya ulangi lagi bisa berupa data, data tabel gitu ya atau foto, video dan lainnya. Dan kemampuan inferensi ini adalah kemampuan menggunakan basis pengetahuan untuk menyelesaikan masalah atau membuat pertanyaan, membuat jawaban dari pertanyaan gitu. Dan hasilnya adalah output yang dapat berupa jawaban dari pertanyaan atau solusi dari masalah.
Pengetahuan merupakan informasi terorganisir dan teranalisis agar bisa lebih mudah dimengerti dan bisa diterapkan pada pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan terdiri atas fakta, pemikiran, teori, prosedur, dan hubungan satu sama lain. Komputer tidak mungkin mendapatkan pengetahuannya sendiri dengan belajar atau berpengalaman atau melakukan penelitian seperti manusia ya, tapi ini pengetahuan komputer itu diperoleh dari seorang pakar yaitu manusia. Misalnya kita mau bikin kecerdasan buatan untuk uh, menghitung premi misalnya. Ya udah berarti kita butuh seorang pakar yang mengerti cara menghitung premi. Terus pengetahuan itu ditransfer ke komputer, misalnya dalam bentuk rumus atau dalam bentuk data-data yang sebelumnya gitu, atau ya gitu dalam bentuk rumus atau dalam bentuk data gitu. Hampir semua pangkalan pengetahuan atau knowledge base itu sangat terbatas dalam arti terfokus pada satu bidang. Misalnya ya sistem pakar pemupukan gitu. Sistem pakar pemupukan untuk tanaman cabai. Jadi harus khusus gitu ya. Waktu di kuliah aku pernah bikin sistem pakar pemupukan pemupukan ini masih kurang spesifik gitu ya. Pemupukan tanaman apa? Tanaman cabai gitu. Jadi harus spesifik banget ya bisa untuk semua tanaman karena beda-beda kan ya nanti dosisnya gitu. Untuk tanaman cabai juga beda-beda kan cabainya jenis apa, terus tanahnya di mana gitu kita mengolahnya apakah di tanah, apakah di pot gitu itu beda-beda dosis pemupukannya gitu. Untuk tanahnya juga tanah di setiap kota juga beda kan karakteristiknya cuacanya ya cuacanya juga beda kan di setiap daerah. Jadi hmm, beda-beda dosis pemupukannya nanti gitu. Jadi harus terfokus ya kalau bikin kecerdasan buatan itu nggak bisa untuk menyelesaikan semua masalah, tapi harus sedetail mungkin. Misalnya kita mau bikin pemupukan tadi ya, nggak bisa untuk semua tanaman, harus pilih salah satu tanaman, misalnya cabai gitu. Pada saat pangkalan pengetahuan sudah dibentuk, teknik kecerdasan buatan bisa digunakan untuk memberi kemampuan baru kepada komputer agar bisa berpikir, menalar, dan membuat inferensi dan membuat pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada fakta dan hubungan yang terkandung dalam pangkalan pengetahuan ini. Nah, algoritmanya itu bisa tadi fuzzy atau neural network ya. Atau bisa algoritma lain juga seperti misalnya algoritma klasifikasi, algoritma clustering itu juga bisa digunakan. Dengan pengkalan pengetahuan dan kemampuan untuk menarik kesimpulan atau inferensi, komputer dapat disejajarkan sebagai alat bantu yang bisa digunakan secara praktis dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan, serta bisa mencapai satu atau lebih solusi alternatif pada masalah yang diberikan. Intinya ya tadi ya yang basis pengetahuan dan motor inferensinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sambil absen ya. Krista ada nggak? Zoom siapa ini? Arinda, ada nggak Arinda? Arinda, Mirnawati. Mirnawati ada nggak? Ada Ibu. Iya, iya. Ada Ibu. Andreas,
Ibu maaf, Arindra lagi ke toilet. Oh iya. Kalau Andreas ada nggak? Amanda, Hadir, Bu. Melinda, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Riko, Hadir Ibu. Muhammad Rizky, Hadir. Ahmad Firdaus, Hadir Bu. Iqbal, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal nggak ada. M. Raya, Hadir Bu. Melia, Hadir, Bu. Anas, Anas, Pak. Anas ada nggak? Yosef, Hadir Bu. Andia, Ada Bu. ada Fatimatul Zahra, Ya. Hadir, Bu. Syifa, Hadir, Bu. Priscila, Hadir, Bu. Adam, Hadir Bu. Oh, ya. Berarti Iqbal sama Krista ya belum hadir ya? Andreas itu hadir, Bu. Iya, Andreas ada ya. Tonton sampai sini dulu ada yang mau tanyakan nggak? Apakah sudah cukup jelas? Cukup Ibu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke penerapan kecerdasan buatan. Tadi kan kita lihat bahwa bagian-bagian kecerdasan buatan itu ada expert system atau sistem pakar ya, fuzzy logic, neural network, dan robotik. Kita akan lihat yang sistem pakar dulu. Sistem pakar ini terdiri dari ini ya, human expert yang pakar gitu di dalam di salah satu bidang, misalnya pakar pertanian, pakar peternakan, gitu, pakar IT, pakar aktuaria, pakar manajemen, pokoknya ahli gitu ya, ahli dalam satu bidang. Kemudian ada juga knowledge engineer. Knowledge engineer ini yang nantinya akan membuat knowledge base. Knowledge base ini adalah pengetahuan dari human expert-nya ya. Si pakar manusia ini pengetahuannya direpresentasikan ke dalam komputer, misalnya dalam bentuk teks atau foto atau video. Terus bagaimana cara mereka uh, mengambil keputusan ya, uh, misalnya kalau di bidang kesehatan gitu ya, dia misalnya sakit tenggorokan gitu ya, sakit saat menelan gitu ya, menelan terus ditambah misalnya ada benjolan di bawah di leher gitu ya, di leher, terus ditambah misalnya ada demam. Nah, dari ciri-ciri ini gimana caranya dokter membuat diagnosis gitu. Caranya gimana? Misalnya karena ada ciri-ciri, misalnya karena ada kayak semacam database gitu ya, yang kalau misalnya ada ciri-ciri 1, 2, 3 ini adalah gondong misalnya ya. Gitu. Beda kalau misalnya sakit menelan, tapi tidak ada benjolan, terus demam, bisa jadi itu bukan gondong karena tidak ada benjolan ya. Misalnya itu karena radang tenggorokan gitu ya. Itu kan beda ciri-ciri, beda diagnosis nantinya kan ya. Gimana caranya dokter uh, membuat diagnosis, itu ada langkah-langkahnya, nanti semuanya disimpan ke dalam inference engine, ke dalam sebuah algoritma. Algoritma ini yang nantinya menggunakan knowledge base tadi untuk membuat diagnosis. Nanti
Misalnya ini sistem expert untuk dalam bidang kesehatan gitu ya. Nanti ditampilkan hasil diagnosisnya atau hasil dari inference engine-nya dalam bentuk user interface, misalnya di web atau di aplikasi Android gitu ya, atau di web atau aplikasi Android gitu ya. Nanti si usernya itu bisa menggunakan si pengetahuan dari human expert-nya melalui aplikasinya. Misalnya, kan sekarang ada tuh yang kayak aplikasi mendiagnosis diri sendiri gitu ya. Kita masukin ciri-cirinya, terus nanti keluar kemungkinan diagnosisnya. Nah, usernya ini bisa saja dokter juga gitu lah, yang untuk misalnya memastikan gitu bahwa diagnosis aku itu benar. Atau bisa juga bukan dokter, misalnya aku yang pengen tahu penyakit aku ini gondongan atau radang gitu. Jadi dimasukkan ciri-ciri uh, sakit yang misalnya dirasakan oleh aku, oh ternyata gondong, berarti aku harus ke dokter atau enggak gitu. Jadi usernya itu bisa aja pakar yang pengen memastikan diagnosis dari dirinya gitu ya, atau bisa juga bukan dokter. Sistem pakar ini bukan hanya di bidang kesehatan ya, tapi banyak lagi di bidang lainnya. Contohnya tadi yang di dalam bidang pertanian gitu. Ada juga di bidang peternakan, perikanan, nah, di segala bidang bisa menggunakan sistem pakar gitu. Intinya tadi ada human expert-nya yang ahli dalam bidang tertentu gitu. Ada knowledge engineer-nya. Knowledge engineer ini harus mampu membuat knowledge base dalam bentuk database gitu ya, dan membuat algoritma untuk inference engine-nya, serta membuat user interface untuk menampilkan hasil inferensinya gitu ya, solusi dari permasalahannya atau jawaban dari pertanyaan user gitu. Kemudian ada lagi algoritma neural network. Neural network ini sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Jadi kayak di otak manusia gitu ya, ada stimulasi atau rangsangan yang inputnya berupa stimulasi atau rangsangan, kemudian dilakukan proses, dan nanti diberi output gitu. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam proses informasi merupakan hasil dari kompleksitas proses di otak. Nah, kompleksitas ini nanti yang ingin diadopsi oleh neural network supaya komputer bisa berpikir seperti manusia. Fungsi neural network ini ada pengklasifikasian pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, memetakan pola-pola yang sejenis, dan bisa juga untuk prediksi. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang menggunakan neural network. Yang pertama ini facial recognition, yang biasanya digunakan uh, digunakan misalnya untuk password HP, kan sekarang ada ya yang diarahkan ke wajah, terus nanti tahu bahwa itu adalah kita, nanti dibukakan gitu ya HP-nya. Itu contoh facial recognition yang menggunakan neural network. Ada lagi real-time translation. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke Jepang, kan hurufnya beda dengan huruf alfabet ya. Jadi kita bisa nih pakai Google Translate, diarahkan kameranya ke tulisan Jepang itu, terus nanti jadi bahasa Indonesia gitu. Itu menggunakan neural network juga. Terus ada juga musik composition. Misalnya kita mengumpulkan musik-musik dari tahun 1900-an gitu sampai sekarang. Terus nanti kita bisa tinggal ketik misalnya mau musik bergenre rock misalnya. Terus isinya tentang ini. Nanti si neural network-nya akan membuat musik sesuai dengan deskripsi kita. Sekarang kan ada tuh yang bikin bikin apa gambar yang kita dari ketik sendiri, misalnya ada anak, ada 3 anak lagi main gitu ya di taman, nanti muncul kan ya gambarnya ada 3 anak main di taman,
Itu salah satu penerapan dari neural network. Nah, gimana caranya tahu ada 3 anak lagi main? Itu dia mengumpulkan berbagai macam gambar. Tentu saja bukan hanya ribuan ya, tapi banyak banget. Misalnya ada gambar ini, nanti dikasih deskripsi ini anak misalnya. Kalau ini misalnya orang dewasa, dikasih tag-tagnya. Nanti ketika kita menyebutkan 3 anak, ya nanti dia akan search nih dari database-nya yang mana aja yang anak ditampilkan ke sini. Gitu. Ada 3, berarti 3 yang ditampilkan. Lagi main, nanti dia nyari lagi foto-foto, gambar-gambar yang tag-nya main. Gitu. Gimana aja sih pose main itu, nanti dia akan lihat gitu, cari di database-nya. Gitu, sehingga dia bisa mengkomposisikan sesuai dengan deskripsi yang kita kasih. Teman-teman, karena waktunya mau habis, kita pindah ke Zoom yang selanjutnya ya.